Bab 571 Teknik Dewa Petir vs Fisik Tulang Putih Dewa Gemuruh. Gemuruh rendah guntur bergema di padang pasir kuning kemerahan, bahkan menyebabkan langit biru yang biru tampak menjadi redup. Berdiri di udara, petir hitam berkilauan dengan gila-gilaan di sekujur tubuhnya. Saat petir hitam berdesir dalam lingkaran cahaya, mereka menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Sampai sekarang, fisik Dewa Petir Mu Chen telah dibudidayakan ke tingkat fisik petir Heksarune. Dikatakan bahwa ketika fisik Dewa Petir seseorang mencapai fisik petir Enea Rune, fisiknya akan mampu menyaingi fisik seorang ahli alam sovereign. Jika mampu mencapai level itu, pukulan biasa dari Mu Chen akan benar-benar mampu menghancurkan ruang angkasa. Dengan lambaian telapak tangannya, dia akan mampu memusnahkan gunung-gunung, menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Sementara Mu Chen mengaktifkan fisik Dewa Petirnya dengan efek penuh, Lu Tian menyapu tatapan suramnya dari langit di atas. Melihat kilat yang berkilauan di tubuh Mu Chen, sudut matanya mulai berkedut sedikit. Jelas, dia bisa merasakan betapa kejamnya fisik Mu Chen. Aku tidak percaya bahwa fisikmu bahkan lebih kuat dari fisik tulang putih ilahi milikku. Lu Tian meraung saat bayangan suram memenuhi matanya. Dengan seluruh situasi yang sudah berkembang ke tahap ini, dia secara alami tidak bisa lagi meremehkan Mu Chen lagi. Namun, dia juga sangat percaya diri dengan fisik tulang putih ilahi. Ini karena dia pernah bertarung dengan Ji Xuan sebelumnya. Meskipun pada akhirnya mengakibatkan kekalahannya, kekuatan fisik tulang putih ilahi miliknya telah menyebabkan Ji Xuan merasa kaget dan tercengang. Hal ini sudah lebih dari cukup bagi Lu Tian untuk merasa bangga dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, menghadapi Mu Chen sekarang, dia tidak merasa takut atau takut. Cahaya spiritual putih yang dingin terus memancar keluar dari tubuh Lu Tian. Tulang putih sampai membuat jantung orang berdebar-debar tampaknya telah tumbuh dari tubuh Lu Tian. Membentuk baju besi bertulang yang padat, membungkus tubuh Lu Tian di dalamnya, tampaknya tidak bisa dihancurkan. Di bawah tulang-tulang putih itu, sebuah tatapan yang tampak menyeramkan berteriak. Dengan hentakan keras, ruang di bawah kakinya berdesir, sebelum sosoknya langsung menghilang. Kecepatan yang begitu cepat. Setelah melihat ini, wajah Lin Zhou, Su Huang dan yang lainnya tanpa sadar berubah. Kecepatan Lu Tian sedemikian rupa sehingga mereka tampaknya tidak dapat mengamatinya dengan tangan kosong, dengan mereka hanya samar-samar dapat melihat sedikit jejak fluktuasi energi spiritual. Karena mereka tidak dapat mengejar sosok Lu Tian dengan mata mereka, tatapan mereka langsung beralih ke Mu Chen. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa cepat Lu Tian, tujuannya akan selalu menyerang Mu Chen. Wosh! Saat tatapan mereka terkunci pada Mu Chen, mereka melihat riak muncul di ruang di belakang Mu Chen. Di saat berikutnya, sesosok yang bersinar dengan cahaya putih muncul dalam sekejap. Membawa kekuatan yang menakutkan, tinju yang terbungkus tulang putih bergemuruh dengan keras ke arah punggung Mu Chen tanpa ampun sedikitpun. Kecepatan seperti itu mirip dengan kilat. Bang! Tinju tulang putih itu menembus tubuh Mu Chen. Namun, meski begitu, tidak ada sedikitpun darah yang muncrat. Sisa bayangan. Senyuman tipis muncul di Lu Tian sebelum mengayunkan kaki kanannya ke arah belakang Mu Chen dengan gaya seperti cambuk. Energi spiritual putih yang dingin muncul untuk membentuk badai energi spiritual raksasa, menebang dengan marah seperti kapak perang. Bang! Telapak tangan yang diliputi petir menepuk dengan keras dari belakang, menghantam kaki bertulang putih itu. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar, saat riak energi yang terlihat dengan mata telanjang berdesir, menyebabkan ruang terbelah. Karena tidak mampu menahan dampak tabrakan, udara di sekelilingnya pun meledak, memancarkan gelombang kejut yang melesat keluar. Guncangan samar-samar menggetarkan kedua orang itu. Namun demikian, pada saat berikutnya, keduanya melesat dengan cara yang menakutkan. Kilat dan cahaya putih membubung di udara. Namun demikian, yang aneh, semua orang tidak dapat melihat sosok mereka, dan mereka hanya dapat melihat dua gumpalan cahaya yang saling bertabrakan satu sama lain, berkali-kali. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang kejut energi yang menakutkan akan menyapu keluar, menyebabkan badai pasir mengamuk berputar-putar dari gurun di bawah. Memang, Lu Tian itu memiliki beberapa kemampuan, untuk bisa bersaing dengan Mu Chen dengan fisiknya. Kata Su Huang dan yang lainnya saat wajah mereka menjadi serius. Mereka sangat jelas melihat betapa kuatnya fisik Mu Chen. Namun, dari kelihatannya, Lu Tian tak disangka bisa tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertanding melawan Mu Chen dalam aspek ini. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya yang terakhir. Sekte tulang juga merupakan pengaruh regional yang kuat di benua yang hancur di zaman kuno. Warisan mereka, fisik tulang putih ilahi secara alami tidak lemah. Wen Qingxuan berbicara.
Dikatakan bahwa Lu Tian ini telah menyilangkan tangan dengan Ji Xuan. Meskipun akhirnya dia kalah, dengan mengandalkan fisik tulang putih ilahi, dia mampu menyebabkan beberapa masalah bagi Ji Xuan. Jika tidak, yang terakhir tidak akan menganggap yang pertama begitu kuat dan mengizinkan yang pertama bergabung dengan aliansi yang terakhir. Selain itu, energi spiritual Ji Xuan lebih kuat dari Mu Chen. Meskipun dia belum menembus bencana roh kelas 2, dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia mampu melakukan perlawanan bahkan melawan para ahli bencana roh kelas 2. Kata Luoli dengan senyum tipis. Sekuat itu. Kejutan dan keheranan muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya. Sampai sekarang di turnamen Akademi Spiritual Besar, meskipun kekuatan berbagai kelompok telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, masih sangat sedikit orang yang berhasil menembus bencana roh kelas 2. Orang-orang ini memiliki kualifikasi mutlak untuk memasuki pertandingan final. Dari kelihatannya, Lu Tian ini secara tak terduga mampu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka yang berada di bencana roh kelas 2, jelas lebih dari cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Wen Qingxuan dan Luoli mengangguk ke arah satu sama lain, sebelum mengangkat leher mereka yang ramping dan seputih salju, mengarahkan mata mereka yang indah ke arah pertarungan yang sangat intens yang terjadi di udara. Keduanya tahu bahwa meskipun Mu Chen dapat dikatakan bersilang tangan dengan Lu Tian, sejujurnya, ini juga bisa dikatakan sebagai cara lain yang dia gunakan untuk mengadu dirinya dengan Ji Xuan. Lu Tian telah menderita kekalahan di tangan Ji Xuan, sebelum ditaklukkan oleh Ji Xuan. Di sisi lain, meskipun Mu tidak tertarik untuk menaklukkan Lu Tian, dia memiliki semua kepentingan di dunia untuk secara paksa menghancurkan tempat tinggi yang dimiliki Ji Xuan di hati Lu Tian. Bang! Satu lagi kantong raksasa terdengar di langit, gelombang kejut energi yang menakutkan mengalir di bawah tatapan semua orang yang hadir. Dua sosok bercahaya tiba-tiba melesat keluar, mundur selusin langkah di udara, dengan setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan udara di bawahnya tertutup dan meledak. Tatapan semua orang langsung beralih ke arah mereka. Di udara, dua sosok muncul dari dalam cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, bercak-bercak hangus tersebar di sekitar tubuh Lu Tian yang terbungkus tulang putih. Jelas, itu adalah luka-luka yang disebabkan oleh Black Divine Lightning yang mengamuk yang datang dari Mu Chen dalam konfrontasi mereka sebelumnya. Secara komparatif, Mu Chen tampaknya berada dalam kondisi yang lebih baik. Dengan petir hitam yang menyelimuti tubuhnya, itu membuat tubuhnya menjadi sekuat dan sekuat logam. Meskipun ada goresan putih di kulitnya, semua ini bahkan tidak dapat dihitung sebagai apapun di hadapan fisik tirani Mu Chen. Persilangan tangan sebelumnya yang menyebabkan kulit kepala orang mati rasa, secara tak terduga tidak menyebabkan luka yang berarti bagi mereka berdua. Adegan ini menyebabkan sudut mata sebagian orang bergerak-gerak. Bukankah fisik kedua orang ini terlalu kuat? Fisik yang cukup kuat. Petir mengalir di sekitar permukaan tubuh Mu Chen saat dia menatap Lu Tian di udara, matanya berbinar dengan cahaya kilat yang sama. Sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, orang di depan matanya, Lu Tian, mungkin adalah orang terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Dari ekspresimu, mungkinkah kamu percaya bahwa kamu sudah mendapatkan keuntungan? Kata Lu Tian sambil mencibir. Pada saat berikutnya, cahaya putih dingin beredar di sekitar tubuhnya, sebelum gumpalan hangus dengan cepat menghilang. Tulang putih di sekeliling tubuhnya bersinar dalam kilau yang penuh dengan kekuatan sekali lagi. Namun, kamu mampu melatih fisikmu sampai pada tingkat seperti itu telah melampaui ekspektasi saya. Namun, saya sangat menyesal memberitahu Anda bahwa masih ada perbedaan yang cukup besar antara Anda dan Ji Xuan. Dengan cibiran dingin, Lu Tian melontarkan kata-kata ejekan. Meskipun begitu, apa yang dia pikirkan berbeda dengan kata-kata yang dia ucapkan. Itu karena dia tahu betapa sulitnya melatih dan menempa fisik seseorang. Jika bukan karena kolam tulang yang ada di dalam sisa-sisa sekte tulang, dia mungkin tidak akan bisa mengembangkan fisik tulang putih ilahi ke tingkat seperti itu. Dia awalnya berasumsi bahwa tidak akan ada banyak orang dalam turnamen Akademi Spiritual Besar yang memiliki fisik yang sebanding dengannya. Namun, siapa yang menyangka orang itu di depan matanya, Mu Chen akan memiliki yang tidak lebih lemah dari miliknya. Mampu menjadi Ji Xuan yang sangat dihormati, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mendengar itu, Mu Chen tertawa tipis sebagai tanggapan, sebelum menjawab dengan suara yang tampaknya diiringi oleh gemuruh guntur. Aktifkan fisik tulang putih ilahi sampai batasnya. Jika tidak, kesombonganmu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mendengar itu, ekspresi dingin muncul di wajah Lu Tian saat dia menatap Mu Chen. Namun, setelah melihat pupil hitamnya yang tenang dan sangat muskil yang tampaknya tidak memiliki sedikit pun riak, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan permukaan yang dingin di dalam hatinya.
Rasa dingin ini menyebabkan Lu Tian tenggelam dalam keheningan untuk sementara waktu. Mengulurkan tangannya perlahan, matanya menatap dingin ke arah Mu Chen, sebelum tiba-tiba mengubah segel tangannya. Saat segel tangannya berubah, tulang putih di permukaan tubuhnya mulai perlahan memancarkan kilau seperti permata, seperti berlian yang berkilau. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Lu Tian telah meningkat sekali lagi. Nada bicaramu cukup sombong. Aku sudah mengembangkan fisik ilahi tulang putih sampai mengubah tulang menjadi batu giok. Ketika saya menyilangkan tangan dengan Jisuan beberapa waktu lalu, meskipun saya kalah pada akhirnya, dia tidak dapat mematahkan fisik ilahi tulang putih saya. Adapun sekarang, bagaimana denganmu? Peningkatan kekuatan yang meletus dari fisiknya menyebabkan rasa dingin di dalam hati Lu Tian dengan cepat menghilang, sementara suaranya menjadi suram dan menyeramkan sekali lagi. Petir mengalir di dalam pupil hitam Mu Chen, tanpa ada satu pun jejak emosi yang tampak di dalamnya. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, raungan guntur yang mirip dengan naga yang marah meletus dari tubuhnya. Bang! Gemuruh! Gemuruh! Gemuruh guntur semakin keras, sebelum bergema ke seluruh wilayah, bahkan menyebabkan angin topan yang mendatangkan malapetaka di gurun pasir menjadi tertekan olehnya. Langit mulai menjadi redup, berderak. Karena tontonan yang terjadi di hadapannya, Lu Tian menyipitkan matanya sedikit. Pada saat berikutnya, saat kilatan dingin melintas di matanya, kemegahan yang menyilaukan meledak dengan marah dari tubuhnya yang seperti batu giok. Wosh! Mirip dengan sinar cahaya berwarna giok, sosoknya melesat melintasi cakrawala, meluncur lurus ke arah Mu Chen. Jelas, dia bisa merasakan ancaman dari yang terakhir. Oleh karena itu, dia tidak ingin membiarkan Mu Chen berhasil mengaktifkan kekuatannya hingga kemampuan maksimalnya. Fisik ilahi tulang putih, tinju ilahi tulang giok. Raungan keras bergema dari Lu Tian, sebelum sosoknya muncul tepat di depan Mu Chen tampaknya dalam sekejap, sebelum tinju seperti batu giok bergemuruh dengan keras. Bang! Ruang di sekitarnya mulai beriak, sementara semua udara dalam radius 100 meter meledak. Celah raksasa mulai muncul di gurun pasir di bawahnya, sebelum kemudian meluas dengan cepat. Keterkejutan dan ketakutan yang mencengangkan segera memancar dari mata banyak orang. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen, hanya untuk melihat bahwa petir hitam yang berkilauan dengan gila-gilaan di permukaan tubuhnya telah dengan cepat ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Adegan seperti itu muncul seolah-olah dia telah ditekan. Itu tidak benar. Namun, ada beberapa orang yang dengan cepat mendiskusikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena mereka melihat bahwa saat petir itu ditarik kembali ke dalam tubuh Mu Chen, pola seperti kilat tiba-tiba muncul di lengannya, sebelum dengan cepat menjulur keluar. Dalam sekejap, tampaknya setengah dari tubuh Mu Chen telah ditutupi oleh pola petir yang berkilau dengan cahaya hitam. Pemandangan ini memberikan sedikit rasa jahat. Sementara pola petir yang bersinar telah menutupi setengah dari tubuh Mu Chen, petir akhirnya meletus dari matanya yang hitam legam, muncul seperti kebangkitan naga petir. Bang! Lengan yang tertutup pola petir hitam mulai bergerak dengan kecepatan lambat, namun tak terhindarkan saat mengirimkan serangan. Boom! Dalam sekejap, tinju petir dan tinju tulang giok menghantam satu sama lain. Pada saat tabrakan, Lu Tian menyadari kedutan samar di sudut mulut Mu Chen, sebelum suara acuh tak acuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin mulai terdengar perlahan. Karena Jisuan tidak dapat mematahkan fisik ilahi tulang putih Anda, saya akan menjadi orang yang mematahkannya. Bab 572 Panen Besar. Boom! Dalam sekejap, kilat yang terang dan gemerlap disertai dengan guntur yang menakjubkan bergema di cakrawala. Seperti ular piton raksasa, kilatan petir yang melesat dengan dahsyatnya di sekelilingnya, menyelimuti langit di sekelilingnya. Banyak sekali petir yang menyambar-nyambar di bawah langit yang redup, menyebabkan pemandangan yang sangat menakutkan bagi semua orang di sekitarnya. Sosok-sosok itu mundur dengan cara yang menyedihkan di gurun pasir di bawahnya. Pada saat itu, telinga semua orang dipenuhi oleh gemuruh guntur, dan sebagian orang yang malang, air bah mulai keluar dari telinga mereka. Jelas sekali, mereka terluka oleh gemuruh guntur yang bergemuruh dari langit. Di bawah pusat tabrakan, gurun pasir telah runtuh, dengan celah-celah raksasa yang memanjang seperti sarang laba-laba, sementara pasir mengalir ke bawah seperti air terjun. Setelah menghindari gemuruh petir, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke arah asal mula mereka keluar. Tanda-tanda pembengkokan dan distorsi telah muncul di sekelilingnya, tampaknya telah membentuk hamparan ruang kosong, dengan udara dalam radius 100 meter di sekelilingnya yang telah sepenuhnya meledak. Di ruang kosong itu, dua sosok masih mempertahankan kuda-kuda mereka, kepalan tangan mereka saling mengacung satu sama lain, sementara tubuh mereka yang membeku tampak seperti patung.
Energi menakutkan yang telah menyembur keluar dari kedua orang itu telah sepenuhnya menghilang dengan tenang. Satu-satunya gerakan yang ada pada mereka adalah angin sepoi-sepoi yang meniup jubah mereka, menyebabkan jubah mereka sedikit berkibar. Semua suara di wilayah itu telah berubah menjadi hening, karena semua tatapan mata tertuju pada dua sosok yang hadir di sana. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang di sekitarnya, getaran samar mengguncang tubuh Mu Chen, sebelum kilat yang awalnya berkilauan di dalam pupil hitamnya benar-benar lenyap. Melihat dengan tenang ke arah Lu Tian yang berdiri tepat di hadapannya, dia melanjutkan untuk perlahan-lahan melepaskan kepalan tangannya. Saat jarinya sedikit bergetar, dia memberikan jentikan lembut ke arah lapisan batu giok seperti tulang yang menutupi permukaan tubuh Lu Tian. Retak. Ini tampak seperti jentikan lembut yang tidak memiliki sedikit pun kekuatan di baliknya. Namun demikian, hal ini menimbulkan tanggapan yang mencengangkan dan mengejutkan orang-orang di sekelilingnya. Setelah 1 menit suara retakan terdengar, mata semua orang buru-buru mengecil saat retakan tiba-tiba mulai memanjang dari permukaan batu giok seperti tulang. Retak, retak. Suara yang terdengar semakin lama semakin meningkat frekuensinya. Saat tatapan mereka melesat, mereka melihat retakan padat secara tak terduga muncul dengan tenang di atas batu giok yang cerah seperti tulang yang membungkus tubuh Lu Tian. Dengan kecepatan yang mencengangkan, retakan itu meluas, benar-benar menutupi setiap titik batu giok seperti tulang dalam waktu singkat dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, Mu Chen perlahan menurunkan tinjunya. Saat dia melakukannya, jejak samar darah muncul di ujung jarinya. Menyerangkan pandangan acuh tak acuh, dia menggosoknya dengan lembut untuk membersihkannya. Bang! Tiba-tiba, batu giok yang cerah seperti tulang di permukaan tubuh Lu Tian hancur berantakan. Saat pecahan tulang giok itu melesat keluar, tubuh Lu Tian yang semula membeku tampak seperti tersambar petir saat dia tiba-tiba melesat ke belakang. Bang! Bang! Saat tubuh Lu Tian terbang keluar, gumpalan kabut darah menyembur dengan gila-gilaan satu demi satu dari mulutnya. Dalam rentang pendek beberapa tarikan napas, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar keluar dari yang pertama mulai berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan. Uff! Seteguk darah lagi menyembur keluar darinya. Akhirnya, karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Lu Tian langsung jatuh ke bawah dari langit, sebelum membenamkan kepala terlebih dahulu ke dalam pasir di bawah tatapan ketakutan dan tercengang dari semua orang di sekitarnya. Saat darah menggumpal di pasir saat mendarat di permukaan gurun, Lu Tian memberikan pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat tubuh Lu Tian menghujam dalam-dalam ke dalam pasir, angin yang menghancurkan gurun berubah menjadi sunyi senyap sekali lagi. Terlepas dari berbagai kelompok yang berkumpul di sekitar Lu Tian, atau kelompok-kelompok seperti Lin Zhou yang dikelilingi oleh mereka, pada saat ini, mereka semua kehabisan kata-kata. Perasaan tertekan yang datang dari Lu Tian sejujurnya terlalu berat bagi mereka. Oleh karena itu, setelah melihat orang ini, yang berdiri tinggi di langit, runtuh dengan suara gemuruh yang begitu keras, guncangan yang melonjak di dalam diri mereka benar-benar sangat besar. Dia menang. Kebahagiaan meledak dari wajah Su Huang dan yang lainnya, sementara hati mereka yang tegang mulai rileks. Menyadari hal ini, Luo Li dan Wen Qingxuan sama-sama memberikan senyuman tanpa banyak ekspresi lainnya. Jelas, mereka tidak merasa terkejut dengan Mu Chen yang mampu mengalahkan Lu Tian. Pola kilat yang berkilau di permukaan tubuh Mu Chen sudah benar-benar menghilang. Menyerang ke bawah, dia mendarat di pasir di bawah, sebelum muncul tepat di dekat Lu Tian yang tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, yang terakhir berlumuran darah sambil terus terengah-engah karena kesakitan. Jelas, dia telah menderita luka parah akibat konfrontasi tadi. Saat darah mengalir keluar dari mulut Lu Tian, dia menatap tepat ke arah Mu Chen dengan mata terbuka lebar, penuh dengan perasaan yang tak terbayangkan. Fisik ilahi tulang putihnya secara tak terduga dikalahkan oleh Mu Chen menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Ji Xuan. Sepertinya fisik ilahi tulang putih Anda tidak sekuat yang Anda kira, kata Mu Chen samar sambil menatap Lu Tian. Menyerangkan tatapan tajam ke arah Mu Chen, kesuraman dan kedengkian masih tersisa di mata Lu Tian. Membuka mulutnya untuk mengeluarkan tawa yang mengerikan, dia berbicara. Mu Chen, kamu tangguh. Kali ini, aku memang membuat kesalahan dalam penilaian. Namun, jadi bagaimana jika Anda telah mengalahkan saya? Bahkan kamu akan sulit membayangkan seberapa kuat Ji Xuan sekarang. Diperlakukan sebagai musuhnya akan menjadi hal yang paling menyedihkan yang pernah kau alami dalam hidupmu. Kamu masih tidak pernah lupa untuk menjadi antek yang baik bahkan pada saat seperti itu. Mu Chen berbicara sambil tertawa, sebelum berjongkok. Melihat dengan tenang ke arah Lu Tian, dia menjawab dengan lambat. Saya tidak pernah menganggap mengalahkan Anda sebagai sesuatu yang besar.
Di masa depan, Anda akan melihat pertarungan antara saya dan dia, apakah saya benar? Suara Mu Chen tampak sangat tenang, tanpa ada gejolak di dalamnya. Namun, ketika Lu Tian menatapnya, dia tidak dapat mengatakan komentar yang mengejek. Itu karena dia bisa merasakan seolah-olah ada seekor singa yang bersembunyi di kedalaman mata hitam yang tenang dari pemuda di hadapannya, menyebabkan jantungnya berdebar-debar ketakutan. Dengan mengepalkan tangannya, seberkas cahaya melesat keluar dari dada Lu Tian, sebelum mendarat di telapak tangannya. Ini adalah plakat akademi dari kelompok Lu Tian. Jumlah poin yang ada di atasnya telah mencapai angka 20.000. Kamu melihat ini, wajah Lu Tian langsung berubah. Harta rampasan perang, jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Menjentikkan tangannya, plakat akademi lainnya muncul dalam sekejap. Setelah mentransfer setengah dari poin yang dimiliki plakat akademi Lu Tian, poin di plakat akademi kelompoknya telah meningkat menjadi sekitar 13.000. Ini adalah jumlah yang belum pernah dicapai Mu Chen dan kelompoknya sebelumnya. Namun, pada saat ini, itu bahkan tidak cukup untuk melambungkan mereka ke peringkat 16 besar. Mu Chen melemparkan plakat akademi Lu Tian ke belakang. Melihat ini, yang terakhir mengatupkan giginya, dengan tatapannya yang tampak mengandung kebencian dan kebencian. Wosh! Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan anggota kelompok lainnya telah melesat pada saat ini. Saat Wen Qingxuan berjalan mendekat, dia dengan lembut mengibaskan pandangannya ke arah banyak kelompok di udara yang telah melancarkan serangan ke arah Mu Chen sebelumnya, sebelum berbicara, bagaimana cara menghadapi orang-orang itu. Bermain-main dengan plakat akademi di tangannya, bayangan dingin melintas di mata Mu Chen, sebelum dia menjawab. Karena mereka telah mengambil tindakan, mereka secara alami harus membayar sejumlah harga. Setelah mengikuti Lu Tian selama beberapa hari terakhir untuk merebut poin dari beberapa orang, mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas hasil seperti itu. Mendengar itu, Su Huang langsung terkejut saat dia berbicara. Setidaknya ada 100 kelompok yang hadir. Jika kita akan mengambil tindakan terhadap mereka, saya khawatir akan ada masalah dalam melakukannya. Di udara, banyak kelompok yang telah mengambil tindakan terhadap Mu Chen tampaknya telah menemukan tatapan yang dipenuhi dengan niat buruk yang keluar dari yang terakhir, menyebabkan rasa dingin menjalari hati mereka. Mereka mulai diam-diam berkumpul dekat satu sama lain. Dengan begitu banyak kelompok yang berkumpul bersama, tidak peduli seberapa hebatnya Mu Chen, dia seharusnya tidak berani membuat marah massa, bukan? Jelas, Mu Chen juga telah merasakan tindakan mereka, menyebabkan senyum mengejek melengkung di sudut mulutnya, sebelum berbalik untuk melihat ke arah Lin Zhou dan kelompoknya. Menyadari tatapan Mu Chen yang mengarah ke arahnya, Lin Zhou segera melongo, sebelum matanya mulai berbinar. Dia segera mengetahui rencana Mu Chen. Hal ini mengakibatkan senyum dingin mengembang dari mulutnya saat dia menganggukkan kepalanya. Semuanya, para bajingan itu telah merebut poin kita dengan sangat bahagia beberapa saat yang lalu. Sekarang, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, apakah aku benar? Sambil melompat, Lin Zhou menatap lusinan kelompok yang dikepung oleh Lu Tian dan gengnya tadi sebelum meraung dengan suara garang. Mendengar raungannya, lusinan kelompok itu menjadi gelisah, sementara kemarahan dan kebencian muncul di mata mereka. Namun demikian, dengan jumlah mereka yang kalah, mereka tidak berani sembarangan mengambil tindakan. Semua orang, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Itu adalah aturan dasar untuk langit dan bumi. Jika ada orang yang tidak menerimanya, aku akan membantumu, kata Mu Chen dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu kejam, Mu Chen. Beberapa orang berteriak. Namun, saat orang-orang itu meraung dalam kemarahan, sinar kecemerlangan telah meletus dari mata lusinan kelompok yang dikepung sebelumnya. Dengan mengatupkan gigi dengan marah, mereka naik ke langit, membentuk formasi melingkari, menjebak ratusan kelompok di dalamnya. Kalian berani. Melihat ini, ratusan kelompok itu langsung meraung dengan marah. Kelompok-kelompok yang mereka kepung sebelumnya benar-benar berani mengambil tindakan terhadap mereka. Huff. Namun, saat raungan mereka terdengar, dengusan dingin mengikuti, sebelum cahaya keemasan meletus, hanya untuk semua orang melihat Wen Qingxuan memegang tombak perang emas di tangannya saat dia berdiri di udara. Saat tatapan dingin menyapu dari matanya yang indah, kelompok-kelompok di bawah tatapannya mulai menggigil, sementara mata mereka mulai dipenuhi dengan teror dan ketakutan. Serahkan poin kalian dengan patuh, dan aku akan tetap sopan. Jika ada di antara kalian yang tetap bodoh dan keras kepala, aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar berikutnya. Suara Wen Qingxuan yang terdengar manis terdengar, namun niat sedingin es yang ada di dalamnya menyebabkan hati beberapa orang bergidik ketakutan. Ambil tindakan. Melihat ini, Lin Zhou mengaum keras, memimpin saat dia menyerang.
Ambil poin kembali dari mereka. Di belakangnya, lusinan kelompok menyerang secara berurutan saat raungan mereka bergema. Seketika, langit di sekitarnya menjadi kacau. Meskipun ratusan kelompok memiliki keunggulan numerik, moral mereka tampaknya telah runtuh sepenuhnya. Ditambah dengan Mu Chen, Wen Qingxuan dan yang lainnya menyerangkan tatapan penuh nafsu dari samping, mereka benar-benar dikalahkan dalam sekejap, mereka semua menderita kekalahan yang menyedihkan. Beberapa orang yang mencoba untuk bersekutu semuanya dipaksa kembali oleh Luo Li. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 10 menit, ratusan kelompok itu benar-benar dikalahkan, dengan angka-angka yang jatuh dengan cara yang menyedihkan, sebelum dipaksa untuk menyerahkan plakat akademi mereka. Melangkah keluar, Lin Zhou mengumpulkan semua plakat akademi, sebelum membawanya dan berjalan menuju Mu Chen. Menyerahkan semuanya kepada yang terakhir, sebuah senyuman mengembang dari mulutnya saat dia berkata, meskipun saya tahu karakter saudaramu, peraturan adalah peraturan. Hanya Anda yang dapat mengambil sebagian besar poin ini. Melihat ratusan plakat akademi yang ada di hadapannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Bab 573 Target. Ratusan plakat akademi yang ditempatkan di depan matanya benar-benar memiliki sedikit faktor kejutan. Bahkan dengan karakter Mu Chen, pemandangan di depan matanya membuatnya sedikit melongo. Mu Chen menatap plakat akademi. Jika dia bisa mendapatkan semua poin itu, kelompoknya seharusnya memiliki poin yang cukup untuk melontarkan diri mereka ke 8 besar. Di sampingnya, mata Su Huang dan yang lainnya berubah menjadi panas, juga menunjukkan keterkejutan mereka karena kehadiran begitu banyak plakat akademi. Berdiri di sisinya, Luo Li tidak mengucapkan sepatah kata pun, sementara Wen Qingxuan menyilangkan tangannya yang seperti batu giok di depan dadanya saat dia mengarahkan matanya yang indah ke arah Mu Chen. Di belakang punggung Lin Zhou, lusinan kelompok juga menatap Mu Chen, perasaan rumit memenuhi mata mereka. Namun, mereka tidak mengeluarkan suara pada akhirnya. Itu karena mereka tahu bahwa jika bukan karena Mu Chen muncul di sini hari ini, mereka akan kesulitan untuk melarikan diri dari bencana yang mereka alami sebelumnya. Menurut aturan, Mu Chen benar-benar akan mendapatkan sebagian besar rampasan perang. Sedangkan bagi mereka, bisa mendapatkan potongan yang menetes ke bawah sebenarnya akan menjadi kesepakatan yang sangat bagus dengan sendirinya. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Mu Chen terus menatap plakat akademi sambil merenung sejenak. Akhirnya, sebuah senyuman muncul di wajah tampannya. Senyuman ini sama sekali berbeda dengan senyuman gelap dan menyeramkan yang dikenakan Lu Tian sebelumnya, yang mampu menimbulkan kehangatan di hati orang-orang. Harus dikatakan bahwa Mu Chen yang tersenyum memiliki pesona yang cukup besar, yang ditunjukkan oleh ekspresi santai yang berangsur-angsur di wajah kelompok di belakang Lin Zhou. Kapten Lin Zhou, Anda benar-benar telah memberi saya masalah yang sulit untuk dipecahkan, kata Mu Chen sambil melihat ke arah Lin Zhou. Mendengar itu, yang terakhir melongo, sebelum menggaruk kepalanya dan menjawab, kamu tidak perlu khawatir. Faktanya, hal-hal seperti kelompok lemah yang dieliminasi oleh kelompok kuat adalah hal yang terlalu umum di turnamen akademi spiritual besar. Tidak ada seorang pun yang akan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dari poin-poin di sini, saya akan mengambil satu porsi, dengan Wen Qingxuan dan kelompoknya mengambil yang lain. Sedangkan untuk bagian terakhir, Anda dapat membagikannya kepada semua orang di sini. Bagaimanapun, poin-poin ini adalah rampasan perangmu, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Mendengar jawaban Mu Chen, Lin Zhou dan yang lainnya langsung melongo sambil menatap kosong ke arah Mu Chen karena mereka merasa sedikit tidak percaya dengan keputusan yang pertama. Bagaimanapun, mereka telah berkolaborasi dengan beberapa kelompok kuat sebelumnya. Namun, apa yang disebut kolaborasi, itu sebenarnya adalah kelompok-kelompok kuat yang ingin memanfaatkan mereka sebagai umpan meriam atau perisai daging. Selain itu, dalam hal pembagian poin, tim-tim yang kuat tampaknya akan merebut setengah atau lebih dari poin tersebut. Hanya sisanya yang akan dibagikan kepada kelompok yang bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, ketika Mu Chen hanya mengambil sebagian, mereka semua tampak sedikit tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Jangan lihat aku seperti itu. Saya belum sampai pada tahap di mana poin tidak penting. Sebaliknya, saya lebih suka merebut poin dari mereka yang berlawanan dengan yang lebih lemah. Jawab Mu Chen dengan senyum tipis sambil menunjuk ke arah Lu Tian yang terkubur di pasir. Saling bertukar pandang satu sama lain, ekspresi terima kasih yang sedikit tak bisa disembunyikan muncul dari mata Lin Zhou dan yang lainnya setelah merenung cukup lama. Kelompok mereka tidak kuat atau lemah, menyebabkan mereka merasa sangat canggung dalam situasi turnamen akademi spiritual besar saat ini. Secara umum, setelah mencapai tahap seperti itu, mereka tampaknya akan menjadi bank poin di mata kelompok-kelompok kuat itu.
Status seperti itu bisa dianggap rendah dan menyedihkan. Oleh karena itu, Mu Chen memberi mereka pilihan yang sangat besar adalah yang pertama bagi mereka. Itu karena mereka semua tahu apa yang diberikan Mu Chen kepada mereka bukan hanya pilihan, tapi juga rasa hormat. Terima kasih, Kapten Mu Chen. Kelompok yang berdiri di belakang Lin Zhou menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen sambil mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lusinan kapten kelompok menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen sambil mengucapkan terima kasih, dengan rasa syukur yang ada di mata mereka. Selama periode waktu ini, emosi mereka sejujurnya tidak cukup baik. Mungkinkah kehormatan seseorang tidak terluka dengan dieksploitasi oleh kelompok yang kuat satu demi satu sebelum poin mereka direnggut dari mereka? Mu Chen agak tercengang dan kagum dengan tanggapan mereka. Sambil tertawa canggung, dia mengalihkan pandangannya ke arah Wen Qingxuan sebelum berkata, ambil 2 bagian dari poin. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat Anda mendapatkan kembali posisi numero 1 Anda lagi. Memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Mu Chen, Wen Qingxuan mengangkat bibirnya yang merah sebelum menjawab dengan suara pelan, saya tidak pernah tahu bahwa Kapten Mu Chen juga tahu cara yang cukup bagus untuk membeli hati orang. Tidak dapat mengetahui apakah Wen Qingxuan berniat mengejeknya dengan jawabannya, Mu Chen mengerutkan dahinya sambil berkata, itu bukan maksud saya. Saya murni tidak suka melakukan hal seperti itu. Oke, aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu seperti itu. Wen Qingxuan menjawab dengan senyum tipis, dengan suaranya yang tiba-tiba berubah menjadi agak lembut. Menatap Mu Chen dalam-dalam dengan matanya yang indah, dia berkata, jika Anda benar-benar melahap semua poin itu, saya akan menjadi sedikit kecewa pada Anda, meskipun ini benar-benar tidak peduli apakah itu benar atau salah. Saya tahu bahwa kekuasaan adalah yang berkuasa di tempat ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengkritik atau menemukan kesalahan atas apa yang Anda lakukan. Namun demikian, jika Anda bahkan tidak dapat menahan godaan seperti itu, saya benar-benar tidak percaya bahwa Anda akan dapat berjalan jauh di jalan yang ada di depan Anda. Sambil menatap Luo Li, dia berkata dengan nada yang dalam, jika Anda tidak dapat berjalan sejauh itu, jangan hancurkan gadis yang berkilau seperti dia. Setiap orang memiliki interpretasi sendiri tentang kebenaran. Namun, sepertinya Anda memuji saya, jawab Mu Chen sambil mengusap hidungnya. Sejujurnya, pikirannya sangat sederhana, karena dia tidak ingin menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan poin. Itu karena dia tahu bahwa ini bukanlah tujuan awal dari pembuatan turnamen Akademi Spiritual besar ini. Grup yang mengandalkan grup lemah untuk mendapatkan poin dalam jumlah besar tidak akan bisa benar-benar berdiri di puncak pada akhirnya. Kulitmu cukup tebal, ya, kata Wen Qingxuan sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Kelembutan yang ada dalam suaranya langsung hilang, dan dia mendapatkan kembali penampilannya yang sombong dan seperti burung phoenix sekali lagi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Wen Qingxuan melambaikan tangannya yang seperti batu giok, sebelum mengeluarkan 2 bagian dari poin yang ada di plakat akademi. Saat kecemerlangan yang tebal naik, poin pada plakat akademi miliknya secara drastis naik 20.000 poin, beringsut lebih dekat ke arah numero 1, Jisuan. Setelah mengambil poin-poin itu, Wen Qingxuan melemparkan plakat akademi ke arah Lin Zhou dan yang lainnya, yang dengan cepat mengambil alih dan membagikan poin yang tersisa. Setelah beberapa saat kekacauan, ketertiban kembali pulih di daerah sekitarnya, sementara tatapan yang mengarah ke Mu Chen dipenuhi dengan rasa syukur. Saudara Mu Chen, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan rasa terima kasih kami atas kebaikan yang luar biasa ini. Kami semua akan mengingat kebaikanmu, kata Lin Zhou sambil sedikit bertolak pinggang. Tanpa berkata-kata lagi, dia melambaikan tangannya, sebelum berbalik dan pergi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Mu Chen sekali lagi, kelompok lain juga mulai pergi. Melihat sosok mereka yang pergi, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen. Bagaimana dengan orang itu? Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak memiliki perasaan yang baik terhadapmu, kata Wen Qingxuan sambil mengarahkan jari rampingnya ke arah Lu Tian. Pada saat ini, yang terakhir tampak mengatupkan giginya, jelas memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Mu Chen. Setelah mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Seseorang dengan kekuatan seperti Lu Tian dianggap sebagai ancaman terhadap dia dan kelompoknya. Jika dia membiarkan yang terakhir pergi begitu saja, setelah mendapatkan kembali langkahnya, yang terakhir pasti akan menimbulkan masalah baginya dan kelompoknya. Mu Chen, kamu sudah mengambil poin saya. Apa lagi yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Aku tidak akan membunuhmu, jawab Mu Chen sambil tertawa. Saat matanya berbinar, cahaya hitam samar tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dengan kekuatan yang sangat aneh dan misterius hadir di dalamnya.
Ini adalah kekuatan penyegelan yang berasal dari halaman, cetak biru abadi, yang ada di dalam tubuhnya. Mu Chen menekan telapak tangannya ke dada Lu Tian, menyebabkan kekuatan penyegelan dengan cepat mengebor ke dalam tubuh Lu Tian. Pada saat berikutnya, Lu Tian menemukan dengan ngeri bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya secara tak terduga mulai menurun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang pendek beberapa tarikan napas, Lu Tian, yang sudah terluka parah, kekuatannya menurun hingga kira-kira ke alam bencana tubuh manusia, sementara fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya ditekan hingga ekstrim. Apa-apa yang telah kau lakukan padaku? Lu Tian akhirnya ketakutan. Itu karena dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tampaknya telah ditekan, menyebabkan dia secara tak terduga tidak dapat mengedarkannya sesuka hati. Saat dia menyelidiki dengan pikirannya, dia menemukan sinar hitam yang berkilauan di dalam meridian tubuhnya. Cahaya hitam yang aneh dan misterius itulah yang telah menyebabkan dia kehilangan kendali mutlak yang dia miliki atas energi spiritual di dalam tubuhnya. Saya hanya menyegel energi spiritual Anda untuk sementara, itu saja. Dengan kondisi Lu Tian saat ini, ingin menghilangkan kekuatan penyegelan di dalam dirinya akan memakan waktu paling tidak 1 bulan. Selama jangka waktu itu, turnamen Akademi Spiritual Besar sudah akan mencapai kesimpulannya. Wajah Lu Tian kehilangan semua warna, dengan matanya penuh dengan kemarahan dan amarah yang tak terkendali. Namun demikian, Mu Chen tidak terus mempedulikannya saat dia dengan tenang membalikkan tubuhnya. Melihat ke arah Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya, dia berkata, ayo pergi. Kita harus menemukan target berikutnya sekarang. Saat suaranya terdengar, sosoknya mulai naik ke langit, dengan Luo Li dan yang lainnya mengikuti, meninggalkan Lu Tian yang sangat menyedihkan yang meraung dalam kemarahan dan kemarahan. Masalah kelompok Lu Tian yang tiba-tiba keluar dari 16 besar telah menyebabkan riak yang cukup besar di wilayah tengah yang luas. Bagaimanapun, di tempat ini, Lu Tian masih dianggap sebagai ahli yang cukup terkenal. Siapa yang menyangka bahwa kekalahannya akan terjadi begitu cepat? Ketika orang-orang menerima berita ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan meratap. Benar-benar ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di dalam turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Di atas puncak gunung yang hijau. Melihat plakat akademi, kerutan samar mulai muncul di dahi Ji Xuan. Lu Tian telah dikalahkan, kata Mu Feng, yang berdiri di belakangnya. Mungkinkah ada orang yang ingin berurusan dengan kita? Ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di tempat ini. Dengan dia yang terlalu merajalela, kekalahan Lu Tian tidak bisa dihindari. Sebaliknya, Ji Xuan tidak tampak terlalu khawatir. Lagi pula, naik dan turun dengan fase turnamen Akademi Spiritual Besar saat ini sudah terlalu biasa. Mendengar itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya, tanpa menambahkan kata-kata lagi. Jelas, mereka berdua tidak menempatkan masalah yang begitu umum di dalam hati mereka. Namun, kerangka berpikir mereka saat ini hanya bertahan selama 1 hari, sebelum tiba-tiba rusak. Pada saat itu, bahkan dengan kondisi pikiran Ji Xuan, wajahnya mulai berubah menjadi gelap. Itu karena mereka telah mendengar berita mengejutkan lainnya di hari kedua yang beredar di sekitar wilayah pusat yang luas. Itu dari Akademi Spiritual Myriad Beast. Kelompok yang dipimpin oleh Wang Jiang yang telah mendapatkan warisan Istana Demonik Aligator juga telah dikalahkan, dengan orang yang melakukannya dikenal sebagai Mu Chen. Di puncak gunung, Mu Feng melihat ke arah Ji Xuan yang berwajah gelap. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan perasaan menjadi sasaran. Bahwa Mu Chen sudah mulai meluncurkan tantangan ke arah Ji Xuan. Bab 574 mendekati badai. Seiring berjalannya waktu hingga fase ini, turnamen Akademi Spiritual Besar telah memasuki periode terakhir dari pertarungan untuk hegemoni. Semakin banyak kelompok yang lebih kuat terus bermunculan, sebelum terus mengubah 16 besar dengan nama-nama baru. Oleh karena itu, di bawah premis perubahan besar seperti itu, selain beberapa grup yang benar-benar memiliki kekuatan yang menakjubkan, semua grup lain merasa khawatir, cemas dan takut bahwa akan ada grup yang kuat yang muncul dan mengalahkan mereka kapan saja, sebelum berdiri di atas kepala mereka dan menyebarkan ketenaran dan reputasi mereka di seluruh kompetisi. Bahkan di bawah periode perubahan besar seperti itu, kekalahan Lu Tian dan Wang Jiang, yang awalnya berada di posisi ke-10 dan ke-8, masih menimbulkan riak yang cukup besar di turnamen Akademi Spiritual Besar. Itu karena kesamaan dalam kelompok yang telah menyebabkan kekalahan dari dua kelompok kuat ini, yang tepatnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surgawi Utara yang memiliki Mu Chen sebagai kapten mereka. Selain itu, orang-orang yang memiliki sumber informasi lebih banyak mengetahui tentang informasi tambahan, yaitu bahwa Lu Tian dan Wang Jiang adalah bagian dari aliansi Ji Xuan.
Adapun Mu Chen, dia tidak menemukan orang lain, tetapi secara khusus menargetkan kelompok-kelompok yang beraliansi dengan Ji Xuan. Maksud dari penargetan yang terakhir sudah jelas dan jelas. Penargetan seperti itu menyebabkan beberapa orang merasa kagum dan tercengang. Sampai sekarang, ketenaran dan reputasi Ji Xuan terlalu luas dan tersebar luas di dalam turnamen akademi spiritual besar. Putra jalan spiritual yang dikaruniai surga ini masih menyilaukan seperti matahari, bahkan di tempat seperti ini, di mana banyak orang jenius hadir, menyebabkan orang-orang hanya bisa memandangnya. Cukup banyak kelompok kuat yang semuanya menderita kekalahan di tangan Ji Xuan dan kelompok yang dia pimpin, berhasil menjadi batu loncatannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam fase turnamen akademi spiritual besar saat ini, jumlah grup yang mampu mengirimkan tantangan ke arah Ji Xuan dan grupnya bahkan mungkin tidak melebihi satu tangan. Alasan inilah yang menyebabkan semua orang merasa tercengang dan kagum setelah mendengar bahwa Mu Chen benar-benar berani menargetkan Ji Xuan pada fase waktu saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, ada perbedaan yang jelas dan sulit diatasi antara ketenaran dan reputasi Mu Chen, jika dibandingkan dengan Ji Xuan. Oleh karena itu, semua orang menunggu respon dari Ji Xuan terhadap penargetan oleh Mu Chen. Namun, yang membuat banyak orang tercengang adalah setelah kelompok Lutian dan Wang Ji yang dikalahkan, Ji Xuan secara tidak terduga tidak melakukan tindakan pembalasan. Perasaan seperti itu muncul seolah-olah dia telah melupakan fokus yang dibuat Mu Chen terhadapnya. Tanggapan Ji Xuan seperti itu tampaknya melebihi harapan semua orang. Mereka sama sekali tidak dapat memahami mengapa Ji Xuan, yang selalu sangat ganas dalam tindakannya, tidak akan meminta tanggapan pembalasan apapun. Ini jelas tidak seperti tingkah laku dan sikapnya yang biasa. Namun demikian, terlepas dari seberapa besar tindakan Ji Xuan telah menyebabkan suara keraguan muncul di dalam turnamen akademi spiritual besar, dia tidak membuat perubahan apapun pada tindakannya. Tampaknya masih terus dengan tenang mengalahkan grup demi grup, memperoleh lebih banyak poin dan memantapkan posisinya sebagai numero uno di peringkat. Di tengah-tengah keraguan yang menyelimuti itu, ada hal lain yang menarik perhatian, yaitu sebuah grup baru yang masuk ke dalam 16 besar. Secara umum, merupakan hal yang biasa bagi grup-grup kuat untuk tiba-tiba naik ke top 16 selama periode waktu ini. Selain membuat semua orang merasa heran sejenak, keadaan dengan cepat menjadi tenang. Hal itu karena tidak butuh waktu lama bagi kuda hitam yang muncul untuk dijatuhkan oleh kuda hitam lainnya, sesuatu yang biasa terjadi dalam situasi saat ini. Oleh karena itu, yang membuat orang tertarik adalah bahwa kelompok yang muncul ini bukanlah kuda hitam, tetapi kelompok yang secara tak terduga berasal dari Akademi Spiritual Langit Utara. Peringkat ke-16 pada peringkat poin. Akademi Spiritual Surgawi Utara. Kapten, Shen Changsheng. Dengan penambahan grup ini dalam peringkat poin, Akademi Spiritual Surgawi Utara telah menjadi satu-satunya akademi spiritual dalam turnamen akademi spiritual besar yang menempati 2 tempat dalam 16 besar. Itu karena setelah mengalahkan Wang Jiang, grup yang dipimpin oleh Mu Chen telah naik ke peringkat 10 dalam peringkat. Ji Xuan benar-benar mampu bertahan. Berdiri di atas bukit, Mu Chen melihat ke arah kota kecil yang ada di hadapannya. Dari waktu ke waktu, akan ada garis-garis cahaya yang turun dari langit, sebelum mendarat di dalamnya. Ini adalah basis transaksi kecil di wilayah ini, dan juga tempat peristirahatan sementara mereka, untuk saat ini. Mengapa Ji Xuan tidak mengambil tindakan langsung terhadap kita? Saat ini, kita sudah masuk ke 16 besar, dan Ji Xuan bisa menemukan lokasi kita, tanya Su Huang, berdiri di belakang Mu Chen dengan ragu. Pertanyaan ini telah mengganggunya selama beberapa hari terakhir, karena dia berjaga-jaga agar Ji Xuan tidak mengirimkan serangan. Namun, yang membuatnya curiga adalah bahwa selama beberapa hari terakhir, Ji Xuan, yang seharusnya marah dan geram pada mereka karena penargetan seperti itu tidak menunjukkan gerakan sama sekali. Itu karena Ji Xuan juga takut, jawab Luoli dengan suara lembut. Kalian terlalu meremehkan kapten kalian, tambah Wen Qingxuan sambil tersenyum. Di dalam jalan spiritual, dia dan Ji Xuan adalah lawan lama. Selain itu, dalam konfrontasi seperti itu, Ji Xuan tidak memiliki keunggulan yang jelas atas dirinya. Mendengar itu, Su Huang dan yang lainnya tertawa malu sebagai tanggapan, dengan keterkejutan dan keheranan muncul di mata mereka saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Saat Ji Xuan secara bertahap meningkatkan ketenaran dan reputasinya, mereka juga mulai mengetahui tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki Ji Xuan. Karakter seperti itu benar-benar akan dinilai sebagai anak berbakat surga, dan lebih dari cukup untuk menyebabkan jenius yang tak terhitung jumlahnya pucat pasi jika dibandingkan dengannya. Namun, bahkan anak berbakat surga ini tampaknya tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan di tangan Mu Chen.
Orang bisa melihat dari sini bahwa yang terakhir ini juga memiliki metode dan kemampuan yang tidak kalah dengan Ji Xuan. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalan Mu Chen di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Jadi, ternyata dia adalah orang besar kelas atas. Kata Zhao Qingshan sambil tertawa getir. Di masa lalu, mereka masih merenung tentang fakta bahwa Mu Chen adalah seorang mahasiswa baru, dengan mereka sebagai seniornya. Namun, sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menghormati dan mengagumi yang pertama. Kalian lebih baik tidak memuji saya. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Alasan akurat mengapa Ji Xuan tidak mengambil tindakan adalah karena takut pada kita bertiga. Jari-jarinya menunjuk pada dirinya sendiri, Luo Li dan Wen Qingxuan. Di antara mereka bertiga, selain dia, dua gadis cantik dan menggetarkan jiwa lainnya juga bukan orang biasa. Di dalam jalan spiritual, Luo Li memaksa Ji Xuan sampai-sampai dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mahkota spiritual, sementara Wen Qingxuan telah mendapatkannya dalam satu sapuan, menekan para jenius luar biasa yang ada di sana dengan keahliannya. Di antara kedua gadis itu, ketenaran dan reputasi Wen Qingxuan tidak kalah dengan Ji Xuan, dengan dia juga menjadi satu-satunya orang di mata banyak orang yang dapat bersaing dengan Ji Xuan untuk posisi nomor satu. Adapun Luo Li, dia adalah orang yang memiliki profil paling rendah. Bahkan Mu Chen tidak tahu persis seberapa besar kekuatan yang disembunyikan oleh calon permaisuri klan Dewa Luo ini. Setiap kali dia menyelidikinya, gadis muda itu hanya akan memberikan senyuman sebagai jawaban tanpa menjawab, menyebabkan Mu Chen merasa gatal karenanya. Dengan dua sosok kelas berat di sampingnya, tidak peduli seberapa sombong atau percaya diri Ji Xuan, dia tidak akan berani sembarangan mengambil tindakan. Selain itu, ada juga alasan lain di balik keputusannya untuk tidak menyerang mereka. Itu karena jika Ji Xuan benar-benar ingin melancarkan pertempuran habis-habisan dengan Mu Chen dan kelompoknya, itu pasti akan menghasilkan pertempuran yang mengguncang surga. Pada saat itu, terlepas dari siapa yang akan menang atau kalah pada akhirnya, kedua belah pihak akan terluka parah dan terluka. Pada saat ini di turnamen Akademi Spiritual Besar, ada eksistensi kelas berat lainnya di dalam kelompok lain. Bagi Ji Xuan, kelompok-kelompok itu juga memiliki ancaman yang sangat besar baginya. Mungkin, dalam keadaan biasa, beberapa kelompok kelas berat itu tidak akan berani dengan ceroboh menghadapi Ji Xuan dalam pertempuran. Namun, begitu dia telah berpapasan dengan Mu Chen dan menderita luka serius sebagai hasilnya, kelompok-kelompok kelas berat itu mungkin menjadi yang pertama berurusan dengannya, yang merupakan lawan dengan ancaman terbesar bagi mereka. Justru karena alasan seperti itulah yang menyebabkan Ji Xuan tidak gegabah mengambil tindakan sebagai tanggapan atas Mu Chen yang dengan sengaja mengincarnya, meskipun mengetahui bahwa yang terakhir telah melepaskan cakarnya karena Lu Tian dan Wang Jiang telah pergi sepenuhnya. Orang ini jelas memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang cukup kuat. Mendengar itu, Su Huang dan dua orang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Tidak perlu menghadapi kelompok terkuat di turnamen Akademi Spiritual Besar saat ini adalah sesuatu yang layak untuk sedikit bersantai bagi mereka. Kalian merayakannya terlalu dini. Melihat itu, Mu Chen tersenyum tipis saat dia berbicara. Menyilangkan jarinya dengan lembut, dia melanjutkan berbicara. Dengan pemahaman saya tentang Ji Xuan, dia tidak akan sepenuhnya menanggung masalah ini tanpa melakukan apapun. Sampai sekarang, alasan mengapa dia tidak melakukan tindakan apapun adalah karena dia tidak memiliki jaminan mutlak. Ji Xuan berhati-hati dan bijaksana, dan tidak akan sembarangan mengambil tindakan. Begitu dia mengambil tindakan, itu pasti akan menjadi metode secepat kilat. Oleh karena itu, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Saat niat dingin muncul di dalam pupil hitamnya, dia melanjutkan berbicara, ketenangan saat ini hanyalah awal dari badai. Begitu Ji Xuan mengambil tindakan, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi serangan badai yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Su Huang dan dua lainnya menjadi lesu. Meskipun Mu Chen terdengar tenang dan netral, mereka masih bisa mendengar niat mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Batuk. Jangan pedulikan dia. Bagaimanapun, kita punya 3 kelas berat. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, kami tidak takut padanya. Su Huang batuk kering, sebelum melihat ke arah plakat akademi miliknya. Sambil tersenyum, dia berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa Shen Changsheng dan yang lainnya juga bisa naik ke peringkat atas. Orang-orang itu juga tidak sederhana. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Melihat grup di posisi ke-16, yang sekarang ditempati oleh grup Shen Changsheng, ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan mereka telah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya. Dari kelihatannya, mereka juga mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari benua hancur ini. Hal ini menyebabkan Mu Chen merasa cukup lega dan puas.
Benar-benar sudah lama sekali kita tidak bertemu dengan mereka. Saya tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang, kata Mu Chen sambil tersenyum tipis. Dia juga ingin melihat dan bertemu dengan Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan yang lainnya lagi. Mengapa kita tidak pergi dan mencari mereka? Saran Su Huang. Mendengar itu, Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab. Sampai sekarang, kita sudah membawa pertarungan ke Jisuan. Jika Shen Changsheng dan yang lainnya bergerak bersama kita akan membawa masalah bagi mereka. Oh! Tiba-tiba, Luo Li berteriak, matanya yang indah sedikit berkontraksi saat dia menunjuk ke arah peringkat pertama pada peringkat poin, sebelum berkata dengan nada yang dalam, posisi Jisuan berubah. Mendengar itu, Mu Chen dan yang lainnya langsung menoleh. Memang, lokasi Jisuan berubah dengan sangat cepat. Jelas, mereka saat ini bergerak dengan sangat cepat. Mungkinkah mereka bergegas ke arah kita? Tanya Luo Li dengan heran. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen saat dia menatap lokasi Jisuan yang berubah. Setelah sekejap, matanya berkontraksi dengan marah, sementara niat dingin menyembur dari kedalaman pupil hitamnya. Dia tidak bergegas ke arah kita. Wajah tampan Mu Chen tampak sangat gelap pada saat ini, dengan tangannya tiba-tiba mengepal erat, sementara niat membunuh di dalam matanya membumbung tinggi. Dia berencana mengambil tindakan terhadap Shen Changsheng dan yang lainnya. Mendengar kata-kata itu, wajah Su Huang dan yang lainnya langsung berubah. Bab 575 membalas. Suasana di atas bukit membeku dalam sekejap, sementara aura pembunuh mulai muncul secara diam-diam. Ekspresi jelek muncul di wajah Su Huang dan yang lainnya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka tidak menyangka bahwa Jisuan akan mengarahkan ujung tombaknya ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Dia berencana untuk membalas mata dengan mata, gigi dengan gigi, kata Wen Qingxuan dengan pelan. Selama periode waktu ini, Mu Chen telah mencabut gigi dan cakar aliansi Jisuan. Oleh karena itu, Jisuan sekarang telah memilih metode yang sama persis untuk menyingkirkan kelompok Akademi Spiritual Surga Utara lainnya, serta untuk memberikan tanggapan yang tepat kepada Mu Chen. Jisuan sangat berhati-hati dalam tindakannya. Dia tahu tindakan seperti apa yang akan Anda ambil jika dia melakukan hal seperti itu. Namun, dia tetap memilih untuk melakukannya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa dia seharusnya sudah membuat persiapan, kata Luo Li dengan suara yang dalam saat dia melihat ke arah Mu Chen. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan Jisuan yang selalu memiliki skema yang sangat dalam dan rumit, jika yang terakhir tidak memiliki sedikit pun jaminan, dia sama sekali tidak akan sembarangan melakukan hal seperti itu. Namun, dari kelihatannya, dia masih melakukannya. Dengan kata lain, apakah dia sudah menaruh rasa takut pada Mu Chen dan yang lainnya yang berurusan dengannya di belakang punggungnya? Tepatnya untuk alasan apa yang menyebabkan dia tiba-tiba tidak mengkhawatirkan ketakutan seperti itu. Kilatan berkilau di dalam mata Mu Chen, sementara sepotong niat membunuh menyembur dari dalam. Memang, tidak pernah ada tempat di mana lawan ini mudah dihadapi. Apa yang harus kita lakukan? Su Huang dan yang lainnya menatap Mu Chen. Jika Jisuan dan kelompoknya datang dengan persiapan, mereka dengan ceroboh bergerak keluar mungkin adalah sesuatu yang diharapkan oleh yang pertama. Pada saat itu, begitu mereka terlibat dalam pertempuran, itu mungkin memulai apa yang mungkin menjadi pertarungan paling sengit dan kejam dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Dalam situasi seperti itu, bahkan Mu Chen tidak akan memiliki jaminan mutlak untuk mendapatkan kemenangan. Sejak dia mulai mengambil tindakan terhadap Lu Tian dan Wang Jiang, Mu Chen sudah mengantisipasi bahwa Jisuan tidak akan berani dengan ceroboh memulai serangan balik terhadap mereka. Ini akan menyebabkan dia diam-diam menunggu waktu yang tepat. Keheningan inilah yang niscaya akan menciptakan pukulan terhadap ketenaran dan reputasi Jisuan. Memang, masalah ini telah berjalan sesuai dengan harapan Mu Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Shen Changsheng dan kelompok lain akan bergegas ke 16 besar saat ini, menyebabkan mereka muncul di hadapan Jisuan. Oleh karena itu, langkah Jisuan ini telah membalikkan situasinya yang semula tidak menguntungkan. Saat ini, mungkin sudah ada beberapa orang yang memperhatikan masalah ini, dan akan mengantisipasi tanggapan dari pihak Mu Chen. Sebenarnya apa yang harus dia lakukan? Terus mengulur waktu, atau mengambil risiko kemungkinan Jisuan bersiap untuk melakukan penyelamatan. Jika yang pertama, itu akan menghasilkan pukulan yang cukup besar terhadap reputasi Mu Chen, karena semua masalah ini dimulai olehnya. Sedangkan untuk saat ini, Jisuan telah mengarahkan kemarahan dan kemarahannya pada Shen Changsheng dan kelompok Akademi Spiritual Surga Utara lainnya. Jika Mu Chen hanya menonton dan tidak mengambil tindakan apapun, mungkin ada beberapa orang yang akan mengibas-ngibaskan lidah mereka tentang dia.
Namun, jika dia memilih untuk melakukan yang terakhir, begitu dia menderita kekalahan, Jisuan mungkin tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Cahaya dingin perlahan-lahan membeku di dalam pupil hitam Mu Chen, dengan atmosfer di sekitarnya berubah menjadi begitu tegang sehingga tampak membeku. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menutup matanya. Saat membukanya, tatapannya tampak sedikit tenang. Perlahan-lahan menegakkan tubuhnya, dia berkata dengan suara tenang, "Ayo berangkat." Su Huang dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Terlepas dari persiapan apa yang telah disiapkan Jisuan untuk kita, ini adalah sesuatu yang telah kita mulai. Terlepas dari apa hasilnya, kita harus memikulnya di pundak kita, jawab Mu Chen dengan nada acuh tak acuh. Selain itu, saya sangat ingin tahu pertunjukan seperti apa yang telah dipersiapkan Jisuan. Namun, terlepas dari itu, saya akan memberi tahu dia bahwa dia mungkin tidak akan bisa menahan saya, Mu Chen. Itu seperti itu di jalan spiritual, dan akan sama di sini. Melihat ke arah pemuda berwajah tenang di depan mata mereka, Su Huang melihat lapisan kilau yang memantul dari pupil hitam pemuda itu di bawah pencahayaan sinar matahari. Bahkan ketika dihadapkan dengan sosok paling elit, yang namanya telah mengejutkan seluruh turnamen akademi spiritual besar, yang terakhir masih tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut atau gentar. Penampilan tenang Mu Chen menyebabkan Su Huang dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi tenang, sebelum dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala. Menatap wajah Mu Chen beberapa saat, Luo Li tertawa lembut. Dia menyukai kepercayaan diri yang tersembunyi di dalam inti pemuda di depan matanya. Kepercayaan diri semacam itu tidak muncul karena ketidaktahuan atau karena terburu-buru, tetapi berasal dari inti seseorang. Harus diakui, Jisuan sangat kuat. Namun, dia juga memiliki kesombongan yang tak tertahankan dan sikap menghina. Wen Qingxuan memutar-mutar seikat rambut hitamnya yang tergerai di belakang telinganya saat dia menyapu pandangan ke arah Mu Chen dengan matanya yang indah. Pada saat ini, dia tahu bahwa pertarungan puncak turnamen akademi spiritual besar benar-benar akan dimulai. Hanya ada satu hal yang tidak dia ketahui. Siapa sebenarnya di antara dua bakat yang sama mengerikannya yang akan menjadi pemenang terakhir dalam pertarungan ini? Mu Chen menarik napas dalam-dalam, sebelum melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Saat sosoknya naik ke udara, dia berubah menjadi seberkas cahaya, menyerang lurus ke arah Shen Changsheng dan kelompoknya, seperti yang ditunjukkan pada plakat akademi. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya segera mengikutinya, dengan aura pembunuh yang pekat mengikuti suara mendesing yang terdengar. Sementara Mu Chen dan kelompoknya mulai bergegas menuju tempat Shen Changsheng dan kelompoknya berada, cukup banyak orang di wilayah tengah juga telah menemukan perubahan situasi ini. Oleh karena itu, suasananya hampir meledak. Sampai sekarang, tidak ada orang yang tidak tahu tentang reputasi Jisuan. Lagi pula, bisa menguasai tempat numero uno sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kemampuan menakjubkan yang dimilikinya. Menghadapi bakat yang begitu mengerikan, mungkin tidak ada kelompok yang berani menunjukkan sedikitpun ketidaktahuan terhadap mereka. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa grup yang dipimpin oleh Jisuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengincar kejuaraan. Sedangkan untuk Mu Chen, tidak banyak orang yang tahu tentang dia di fase awal turnamen akademi spiritual besar. Namun, setelah dia menghancurkan susunan besar yang diatur oleh Xiao Huang, mengalahkan Mo Xiu, Qi Yuning dan Liu San dengan satu gerakan, serta menghancurkan mitra aliansi Jisuan, mantan peringkat ke-10 dan ke-8, Lu Tian dan Wang Jiang, ketenaran dan reputasinya telah meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Hal ini terutama terjadi setelah dia menghancurkan aliansi Jisuan. Dengan Jisuan yang tidak menunjukkan pergerakan sama sekali, nama Mu Chen diingat oleh lebih banyak kelompok yang lebih kuat. Ketika memikirkan tentang seseorang yang mampu menyebabkan bakat mengerikan seperti Jisuan menderita kerugian dan menahan emosinya membuat semua orang merasa takut dan gentar terhadapnya. Oleh karena itu, semua orang memiliki antisipasi yang besar terhadap momen ketika kedua orang ini akan bertabrakan, dan pertempuran menakjubkan seperti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, setelah memperhatikan gerakan Jisuan dan Mu Chen, tampaknya semua kelompok yang kuat telah mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua memiliki firasat bahwa tirai menuju konfrontasi yang paling menarik perhatian dalam keseluruhan turnamen akademi spiritual besar sudah mulai terbuka. Wosh! Wosh! Tiba-tiba, suara desisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh bumi, saat kelompok-kelompok yang kuat bergegas melintasi cakrawala secara berurutan. Berubah menjadi sinar cahaya, semuanya melesat melintasi bumi yang luas, sambil menuju ke lokasi tertentu. Tampaknya secara tidak sengaja, ini diam-diam telah menyebabkan atmosfer yang berapi-api dan intens di wilayah ini,
di mana tampaknya semua kelompok kuat dalam turnamen Akademi Spiritual Besar telah berkumpul, didorong ke puncaknya. Wosh! Sinar cahaya melesat di cakrawala. Sosok Mu Chen saat ini berada di depan sosok-sosok itu, dengan matanya terkunci rapat di kejauhan. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun fluktuasi yang hadir di wajah tampannya, bahkan ketika dia bisa merasakan perubahan atmosfer yang tiba-tiba ganas di seluruh wilayah, karena semua perubahan ini disebabkan oleh tindakannya. Sampai sekarang, mereka mungkin sudah menjadi kelompok yang paling menonjol di antara masa yang hadir dalam turnamen Akademi Spiritual Agung. Jisuan dan gengnya sepertinya telah menemukan tindakan kita, karena kecepatannya tiba-tiba meningkat sedikit. Menurut kecepatannya saat ini, saya khawatir dia mungkin akan mencapai Shen Changsheng dan kelompoknya sebelum kita, bisik Luoli setelah tiba-tiba bergerak lebih dekat ke arah Mu Chen. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Melihat ke arah plakat akademi di tangannya, dia menyadari bahwa gerakan Jisuan benar-benar tiba-tiba meningkat dalam kecepatan. Kecepatan seperti itu bahkan membuatnya merasa agak terkejut. Ayo percepat. Mu Chen berbicara dengan suara yang dalam. Mereka harus menemukan Shen Changsheng dan kelompoknya sebelum Jisuan dan gengnya melakukannya. Jika tidak, jika mereka mendarat di tangan Jisuan dan gengnya, itu akan menjadi bentuk penindasan terhadap Mu Chen. Metode seperti itu adalah sesuatu yang menjadi keunggulan Jisuan. Saat suaranya terdengar, seekor naga bayangan tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Saat raungan naga bergema di cakrawala, kecepatan Mu Chen meningkat drastis sekali lagi. Pada saat itu juga, Luoli dan Wen Qingxuan telah meningkatkan kecepatan mereka tanpa sedikit pun menahan diri saat mereka dengan cepat mengikuti di belakangnya. Satu-satunya orang yang tertinggal adalah Su Huang dan yang lainnya. Namun demikian, pada saat ini, Mu Chen tidak bisa lagi peduli tentang itu. Mereka harus mencapai Shen Changsheng sebelum Jisuan sampai. Saat atmosfer di dalam bumi yang luas tiba-tiba berubah menjadi berapi-api dan eksplosif, atmosfer di lembah tertentu juga berubah menjadi sangat tertekan. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan dua orang lainnya duduk di dalam lembah sambil memulihkan diri dengan tenang. Mereka telah mengalami pertempuran hebat belum lama ini melawan kelompok yang cukup tangguh, menyebabkan mereka mengeluarkan banyak usaha untuk meraih kemenangan. Namun demikian, dengan mengandalkan poin yang mereka peroleh, mereka akhirnya berhasil menembus 16 besar. Orang itu, Mu Chen, benar-benar naik dengan sangat cepat. Dia sebenarnya sudah berada di peringkat 10. Setelah melihat plakat akademinya, He Yao tiba-tiba menutup mulutnya saat dia berbicara. Anak nakal itu selalu luar biasa. Dia hanya naik ke peringkat 10 saat ini adalah sesuatu yang tidak saya duga, jawab Shen Changsheng sambil tersenyum sambil membuka matanya. Namun, saat ini, Akademi Spiritual Surga Utara kami adalah satu-satunya akademi spiritual dengan dua kelompok di 16 besar, tambah Li Xuantong sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, semua orang tersenyum dan menganggukkan kepala. Oh! Tiba-tiba, Su Xuan, yang sedang bermain-main dengan plakat akademi di tangannya, berteriak kaget, sebelum wajah cantiknya sedikit berubah. Dengan keras mengangkat kepalanya, dia berkata, itu tidak benar, mengapa ada begitu banyak kelompok yang tiba-tiba dengan cepat menuju ke arah kita. Mendengar itu, Shen Changsheng langsung melongo sambil buru-buru mengeluarkan plakat akademi miliknya. Memang, selain mereka, kelompok-kelompok yang hadir di 16 besar secara tak terduga mendekat ke arah mereka. Di antara mereka termasuk numero 1, Jisuan, serta peringkat ke-10 Mu Chen. Ada apa? Merasa ada yang tidak beres, Li Xuantong dan yang lainnya segera bertanya dengan suara yang dalam. Sedikit perubahan terjadi pada tatapan Shen Changsheng, sebelum dia dengan marah berdiri dan menjawab dengan suara sengit, ayo pergi, cepat. Kita telah menjadi target Jisuan. Dia ingin menggunakan kita untuk membalas Mu Chen. Mendengar itu, wajah Li Xuantong dan yang lainnya langsung berubah. Sambil mengepalkan plakat akademi miliknya, suara Susuan berubah menjadi pahit saat dia berkata, saya khawatir kita sudah terlambat. Wajah Shen Changsheng menjadi gelap saat dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, suara mendesing sudah bergema saat terdengar dari cakrawala yang jauh. Menunduk untuk melihat plakat akademi, dia melihat bahwa numero 1, Jisuan, sudah berada di posisi yang hanya berjarak belasan kilometer dari mereka. Posisi seperti itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah dikunci olehnya.